Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabih. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan kali ini kita akan bahas pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu bagaimana caranya agar hati kita tidak merasakan sakit ketika kita diremehkan. Pertanyaan ini menarik karena mungkin dari salah satu kita pernah mengalami hal tersebut, yaitu diremehkan dan sakit hati. Begini, hal yang pertama dilakukan adalah kita memohon kepada pemilik hati ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar hati ini senantiasa diberi keikhlasan dan kelapangan sehingga kita tidak merasakan sakit ketika kita diremehkan. Lalu berikutnya, perlu kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar pemahaman kita semakin mendalam, semakin meluas dan benar, sehingga hati kita lapang dan ikhlas. Nah, ilmu ketika sudah didapat, maka hendaknya diamalkan dan terus-menerus dilatih. Analoginya adalah ketika kita mengangkat beban ketika fitness, pertama kali terasa berat dan terasa sakit di otot. Akan tetapi apabila besok kita lakukan lagi istiqomah, beban itu terasa ringan dan otot kita tidak merasakan sakit lagi. Begitu juga dengan hati. Nah, ilmu apa saja dan trik-trik apa saja yang bisa membuat hati ikhlas? Salah satunya adalah ada versi yang mengatakan bahwa dibiarkan saja apabila hati kita marah. Karena apa? Karena amarah tersebut seperti cambuk, seperti bahan bakar yang membuat kita melejit cepat, membuat kita membuktikan kepada orang yang meremehkan kita bahwa kita sesungguhnya bisa. Akan tetapi cara ini oleh beberapa orang mungkin kurang begitu cocok, karena efeknya adalah kita terus-menerus merasa marah dan panas. Bisa kita gunakan trik yang lain, seperti saya pernah alami, bahwa ketika itu saya pernah bercerita kepada teman saya tentang rencana usaha saya. Lalu tanggapan teman saya adalah berkata, usahamu tidak akan mungkin berhasil, usahamu akan gagal. Sempat terbesit rasa kecewa dalam hati saya sebagai manusia biasa. Akan tetapi rasa kecewa tersebut cepat-cepat hilang karena saya ingat akan dua kisah yang pernah saya dengar di pengajian. Kisah ini akan saya bagikan. Kisah yang pertama adalah besok ketika hari akhir akan ada ulama su, yaitu ulama yang menggunakan ilmunya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dunia. Ulama itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara masuk ke dalam neraka. Entah berapa lama di neraka, wallahu alam. Ulama tersebut keliling-keliling, berjalan ke sana kemari sampai usus dalam perutnya keluar. Ketika usus dalam perutnya keluar, maka ada penghuni neraka itu berkomentar yang intinya meremehkan. Komentarnya begini, ternyata sama saja ulama yang dulunya di dunia itu belajar ilmu agama, punya ilmu agama, ternyata pada akhirnya sama saja dengan saya yang tidak punya ilmu, yaitu tempatnya di neraka. Ketika penghuni neraka tersebut berkomentar, langsung Allah Subhanahu wa taala mengangkat ulama tersebut ke surga. Lalu dikisahkan Allah Subhanahu wa taala berkata pada penghuni neraka yang berkomentar itu, berkata Allah, sungguh berbeda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, dari kisah ini dapat kita petik hikmah bahwa ketika kita diremehkan, sesungguhnya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muncul rumus bahwa usaha kita akan berhasil ketika ada yang meremehkan. Jadi sebelum ada yang meremehkan, usaha kita belum akan berhasil. Nah, hal ini cukup menghibur bagi saya. Maka hati saya merasa senang, tidak kecewa lagi. Lalu ada kisah berikutnya, yaitu ketika ada ulama ahli ibadah suatu saat didatangi oleh malaikat. Ulama itu berkata pada malaikat, bertanya, di mana tempatku, di surga atau di neraka? Malaikat itu menjawab, di neraka. Akan tetapi ulama itu tidak bersedih, bahkan tetap bahagia. Lalu malaikat itu bertanya, kenapa engkau tidak bersedih? Ulama itu menjawab, ya karena dimanapun tempat saya, surga atau neraka, Allah tetap zat yang maha terindah dan zat yang wajib disembah, maka saya akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan beribadah itu sesungguhnya seperti kenikmatan di surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.